tadi itu kan info korban ditemukan di Bogor Icon itu jam 12 siang. Itu kita dapat telepon dari Polresta. Kemudian kita memastikan yang bahwa ini adalah keluarga kita atau Nindi Putri Marifa usia 19 tahun. Nah, tadi juga dari pihak Kanit Reskrim memastikan bahwa ciri-ciri yang bersangkutan itu A1 bahwa itu adalah Nindi. Dan baru diketahui pada saat rollingan oleh housekeeping, yaitu tadi siang, kurang lebih sekitar siang tadi, sampai akhirnya tiket reskrim bersama dengan Inavis melakukan cek dampak TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Pertengahan Desember 2023 lalu, Bogor dihebohkan dengan penemuan sesosok tubuh tidak bernyawa yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur di sebuah kamar apartemen Bogor Icon. Setelah diselidiki ternyata tubuh tidak bernyawa tersebut adalah Nindi Putri Marifa, seorang gadis cantik mahasiswi Stikes Bogor. Sudah 4 hari tubuh tidak bernyawa itu berada di dalam kamar 603. Apa yang terjadi kepada Nindi? Kisah apa yang ada di dalam kehidupan gadis cantik tersebut? Ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Nindi Putri Marifa atau biasa dipanggil Nindi adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang merupakan warga Cilengkong, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Tahun 2023 lalu, Nindi terdaftar sebagai mahasiswi semester 3 dari program D3 Keperawatan sebuah stikes di Bogor setelah 2 tahun sebelumnya menyelesaikan sekolahnya di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Bogor. Nindi dikenal sebagai anak yang baik dan ceria. Dia adalah anak perempuan satu-satunya dengan 3 saudara laki-laki di dalam keluarganya. Maka dari itu Nindi bak menjadi princess kesayangan dari ayah dan ibu, terutama sang ayah. Beliau sangat menyayangi anak perempuan satu-satunya itu. Hubungan Nindi dengan keluarganya sangat baik, tidak pernah ada masalah sama sekali. Namun justru sobat, masalah terbesar di hidup Nindi saat itu adalah datang dari luar keluarga, yaitu dari sang mantan pacar. Saat bersekolah dulu, Nindi memiliki seorang kekasih yang bernama David A. Lesmana atau biasa dipanggil David. Di sini Davidnya pakai E ya, bukan pakai A ya sobat. Dia adalah seorang pemuda usia 19 tahun asal dari Sadeng, Bogor. Perawakannya tidak terlalu tinggi, tubuhnya kurus. Entah apa yang membuat Nindi bisa menerima David menjadi kekasihnya kala itu. Karena ternyata hubungan mereka betul-betul tidak sehat sobat. David sering berlaku kasar kepada Nindi. Bahkan pernah saat David marah, dia dengan sengaja menabrak Nindi dengan sepeda motornya. Namun alhamdulillah Nindi tidak sampai terluka berat saat itu. Di lain waktu saat Nindi sedang kumpul sama teman-temannya, David juga pernah tidak segan memarahinya di depan teman-teman Nindi. Hingga teman-teman Nindi pun hafal dengan tingkah laku pemuda itu. Padahal yang menjadi penyebab timbulnya cekcok di antara mereka ya karena kelakuan David sendiri. Sering banget dia menduakan Nindi dan beberapa kali kepergok jalan bareng wanita lain. Tapi saat Nindi mengkonfrontirnya, David bisa dengan mudahnya memutarbalikkan keadaan hingga akhirnya malah Nindi yang menjadi sasaran amarahnya. Sampai akhirnya di semester-semester awal Nindi berkuliah di Stikes, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan David dan berhasil. Mereka tidak lagi pacaran. Teman-teman Nindi ikut lega mendengar kabar itu. Namun ternyata ya sobat, mungkin memang benar ya aura cocok bad boy itu menarik bagi beberapa wanita. Karena meskipun sudah putus, Nindi masih juga mau ketemu sama David, entah untuk sekedar ngobrol atau makan bareng. Padahal hawa-hawanya nih, David masih belum bisa melepaskan Nindi sepenuhnya karena ingin memanfaatkan Nindi. David sering banget pinjem uang ke Nindi tapi gak pernah dikembalikan. Kalau ditagih, berkelitnya lebih lincah dari belut. Selalu bisa keluar kata-kata manis dari mulut David ini yang membuat Nindi akhirnya mengalah.
Kalau sudah terpojok dengan ulah David, Nindi selalu mencurahkan isi hatinya kepada Anita, sang sahabat. Nindi bercerita jika David ini sering banget pinjem uangnya dan masih sering berlaku kasar, padahal udah gak pacaran lagi. Bahkan laptopnya juga sudah digadaikan oleh mantannya itu dan selalu mengelak saat ditagih. Tapi entah kenapa David ini pintar banget ngerayu, jadi Nindi masih aja mau nemuin kalau diajak ketemuan. Anita yang berada di sebelahnya hanya diam dengan setia mendengarkan curahan hati sang sahabat dan menjadi terkejut ketika Nindi tiba-tiba mengeluh takut jika suatu saat David akan menghabisi nyawanya. Iya sobat, Nindi sering merasakan hawa kurang enak jika bertemu dengan mantan pacarnya itu, seolah ada niat jahara yang tersirat dari perlakuan David kepadanya. Mendengar ketakutan sahabatnya itu, Anita tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga firasat itu hanya ketakutan Nindi semata. Hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pagi hari seperti biasa Nindi pamit berangkat kuliah ke Stikes Bogor. Di kampusnya Nindi menjalani kuliah seperti biasa dan siang itu Nindi menerima pesan dari David yang mengajak ketemuan sore nanti di sebuah kafe di Sitoh, kawasan Cibung Bulang Bogor. Dan seperti biasa Nindi tidak kuasa menolak permintaan mantan pacarnya itu, maka dia pun mengiyakan ajakan tersebut. Sore hari dengan mengendarai sepeda motor kesayangannya, Nindi sudah melaju ke arah kafe tempat yang disebut David dan di sekitar pukul 6 Nindi sudah sampai di lokasi. Beberapa menit kemudian David baru datang menyusul. Di kafe tersebut mereka berbincang seperti biasa dan sepertinya memang masih ada ketertarikan di antara keduanya. Maka setelah makan malam, David dengan serius mengajak Nindi untuk mampir sejenak ke sebuah apartemen di dekat sana. Nindi mengiyakan lagi ajakan sang mantan itu dan dia juga sudah pamit ke keluarga untuk tidak pulang malam nanti karena mau nginep di kosan temen, jadi gak usah ditunggu nanti malam. David pun mengajak Nindi untuk pergi bersama dirinya saja pakai sepeda motornya. Sedangkan sepeda motor Nindi biarin aja ditinggal di kafe itu. Toh ke apartemennya cuma sebentar, paling 2 jam. Nindi saat itu sama sekali tidak tahu bahwa dia telah masuk ke dalam sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh David ini. Tanpa menaruh curiga apapun, Nindi membonceng sang mantan menuju apartemen Icon di dekat sana. Sesampainya di apartemen, David meminta untuk memakai KTP Nindi saja waktu check-in nanti. Lagi-lagi Nindi nurut, tidak curiga bahwa ini adalah bagian dari jebakan David. Awalnya mereka berdua check-in selama 2 jam. Namun karena saat itu malam sudah sangat larut, Nindi yang sudah terlanjur lelah pun meminta untuk diperpanjang sampai 1 hari masa menginapnya. Akhirnya mereka berdua menghabiskan malam itu beristirahat di kamar 603. Nindi bisa beristirahat dengan nyaman, sedangkan David sedikit gelisah dan melihat kembali sebuah sajam yang sudah dibawanya sejak dari rumah tadi. Sebentar lagi dia harus menuntaskan rencananya itu. Pukul 4 dini hari sudah masuk di hari Jumatnya, David pergi mandi. Semakin gelisah, adrenalin semakin deras. Sebelum masa menginap habis, dia harus melakukannya. Setelah selesai mandi, sekarang giliran Nindi yang masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Sementara Nindi mandi, David bersiap menunggu di pintu luar kamar mandi sembari membawa sajamnya. Dan begitu Nindi selesai, berjalan keluar kamar mandi, David langsung menyambut mantan kekasihnya itu dengan serangan sajam ke arah wajah, leher, punggung Nindi sebanyak 7 kali. Dia mesunuk tubuh sang mantan kekasih sampai akhirnya Nindi terjatuh, tidak bernafas lagi tanpa sempat melakukan perlawanan. Semua terjadi sangat cepat. David pun langsung membersihkan cairan merah yang berceceran di sana. Tubuh Nindi juga dia bersihkan, kemudian dia sembunyikan tubuh Nindi di kolong tempat tidur kamar tersebut. David kemudian membawa barang-barang Nindi seperti handphone, baju, dan tas Nindi, kemudian pergi meninggalkan apartemen tersebut. Sesampainya di rumah, David langsung mencukur rambutnya dengan tujuan penyamaran dan membuang barang-barang Nindi ke Sungai Ciliwung. Benar-benar berusaha menyembunyikan tindakannya serapih mungkin. Sementara itu, keluarga Nindi mulai merasa khawatir karena sampai Jumat siang Nindi tidak lagi bisa dihubungi. Di WhatsApp sampai tidak dibalas. Maka mereka mulai mencari keberadaan Nindi. Mereka bertanya kepada semua teman Nindi yang mereka kenal, termasuk tanya ke David.
Kakaknya Nindi yang bernama Hasim bertanya kepada David melalui pesan WhatsApp. Dibalas oleh David bahwa dia tidak tahu terakhir komunikasi di hari Kamis dan Nindi cerita kalau mau main sama teman-temannya. Bisa banget ya David ini ya. Hasim sama sekali belum curiga saat itu. Dia juga memposting orang hilang di media sosialnya dan juga membuat laporan ke pihak kepolisian. Anita sang sahabat juga sudah mendengar hilangnya Nindi. Dia langsung teringat pada David. Dia juga bertanya kepada pemuda tersebut, namun lagi-lagi David beralibi bahwa dia tidak tahu dan dia juga lagi sibuk mencari Nindi. Nindi menghilang tanpa kabar. Baru 4 hari kemudian, Senin tanggal 11 Desember 2023, titik terang hilangnya Nindi mulai tampak. Seorang petugas kebersihan apartemen Icon yang hari itu bertugas di lantai 6 mencium bau kurang sedap dari arah kamar 603. Petugas tersebut masuk ke dalam kamar, mengikuti arah sumber bau, dan saat mendekati kasur, dia melihat ke arah bawah. Betapa terkejutnya saat melihat sebuah lengan manusia di bawah kolong kasur. Petugas tersebut langsung melaporkan penemuan ini kepada manajemen dan melanjutkannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera datang ke lokasi dan melihat tubuh sesosok gadis yang tidak mengenakan busana dengan bagian wajah serta punggung tampak banyak bekas serangan. Bibir juga sudah menghitam. Mereka pun langsung mengkaitkan ini dengan laporan orang hilang beberapa waktu lalu. Setelah keluarga datang untuk memeriksa, mereka yakin bahwa tubuh tersebut adalah Nindi keluarga mereka. Cocok juga dengan identitas yang ditinggalkan untuk check-in di apartemen tersebut. Tubuh Nindi pun segera dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dan pihak keluarga yang sangat merasa terkejut dengan penemuan ini meminta kepada polisi untuk segera mengusut siapa pelakunya. Walau sebenarnya mereka sudah terbayang sebuah nama yang sangat kuat kemungkinannya menjadi dalang dari pembunuhan ini. David I. Lesmana. Polisi segera mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi, juga dari CCTV, dan tidak lebih dari 5 jam dari penemuan tubuh Nindi, mereka akhirnya meringkus David I. Lesmana di kediamannya dengan bantuan dari keluarga Nindi. David tidak bisa lagi berkelit sobat, walau dengan segala trik yang sudah dia persiapkan, 1 motor Nindi yang dia biarkan di kafe, 2 KTP Nindi yang digunakan untuk check-in sampai perubahan gaya rambut yang dia lakukan segera setelah pembunuhan tidak bisa lagi mengelabui pihak kepolisian dan juga keluarga Nindi. Dan di markas, David pun mengakui perbuatannya. Dia menyampaikan bahwa motifnya adalah karena dendam kepada Nindi yang seringkali menceritakan keburukan-keburukannya di depan teman-temannya. Di mana keburukan-keburukannya dimaksud adalah bahwa dia sering pinjam uang ke Nindi. Lah kan emang benar ya, kenapa marah David? Selain itu David juga menyampaikan bahwa dia sudah punya pacar lagi sekarang, tapi Nindi masih sering ganggu. Ini menurut pengakuan David ya sobat. Mbak Tiwul sih gak percaya ya, kan sudah terlihat seringnya dia memutarbalikkan kata-kata saat masih pacaran sama Nindi dulu. Sedangkan yang berkembang di kalangan lain adalah murni karena utang piutang, di mana David tidak sanggup mengembalikan laptop Nindi yang sudah dia gadaikan. Entah yang benar yang mana. Mungkin ada sobat Mbak Tiwul yang tahu aslinya gimana. Tolong komen di kolom komentar ya. Atas tindakannya ini, David dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukmat. Semoga dapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ya sobat. Kepergian Nindi menyisakan duka di hati keluarga dan sahabatnya termasuk Anita. Dan Anita pun mengekspresikan duka serta kecewanya dengan memposting foto David di media sosialnya dengan caption bahwa hukum dan sanksi sosial berlaku sampai akhir. Singkat tapi sangat bermakna dan membuktikan bahwa banyak yang sayang sama Nindi. Semoga saja saat ini Nindi sudah bisa beristirahat dengan tenang di sana ya. Amin. Demikian kisah kasus kita kali ini, sebuah kasus viral di tahun 2023 lalu. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik bersama di dalamnya. Jangan lupa tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.